Hello everyone. Perkenalkan kami dari kelompok kreatif ceria bersama Agra Daksa untuk pelajaran seni budaya di kelas 12A. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hasan Ali Rahman dan di sebelah kanan saya ada Muhammad Rezi Alkifari. untuk UG-nya siapa di sebelah kanan saya? Nama saya Salwa Ramadan. Ini yang di tengah siapa? Nama saya Nazarini Fauzia. Satu lagi. Nama saya Nugita Gustina Alia Rahma. Oke, di sini kami akan membahas mengenai musik kontemporer. Mulai dari pengertian musik kontemporer, bagaimana sejarah musik kontemporer, dan juga siapa saja sih tokohnya baik mancanegara ataupun di Indonesia sendiri. Yang pertama, akan ada penjelasan mengenai pengertian musik kontemporer yang akan dijelaskan oleh Salwa Ramadan. Kepadanya saya. Musik kontemporer adalah karya musik yang sangat unik, menggunakan berbagai sumber bunyi dengan beragam teknik bermain yang berbeda dengan musik konvensional. Apabila musik populer kebanyakan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana hiburan, penyajian musik kontemporer lebih menjunjung unsur seni. Istilah kontemporer sendiri berasal dari dua kata, yaitu bersamaan dan tempus waktu, sehingga kontemporer memiliki arti bersamaan atau sezaman. Sedangkan menurut Gendon Humardani, makna kontemporer merujuk pada sikap berkesenian yang sejalan dengan konsep seni modern dengan orientasi masalah kehidupan masa kini. Berikutnya akan ada penjelasan mengenai sejarah musik kontemporer yang akan disampaikan oleh Najwa Nuri Fauzia dan juga Kang Raditya Agita. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Musik kontemporer merupakan musik yang muncul pada abad ke-19 di Prancis. Pada waktu itu, Prancis merupakan pusat seni dan budaya yang berkembang pesat. Para seniman Prancis mencari cara baru untuk mengungkapkan diri mereka yang tidak hanya dalam seni lukis, tapi juga dalam musik. Prancis pun mulai menjadi tempat akhirnya gerakan seni lukis impresionis yang mempengaruhi perkembangan musik kontemporer. Lalu, musik kontemporer ini berawal dari gerakan seni lukis impresionis. Nah, gerakan seni lukis impresionis yang muncul pada pertengahan abad ke-19 digagas oleh berbagai seniman, seperti Edgar Degas, Claude Monet, dan Pierre Auguste. Mereka mengeksplorasi penggunaan warna, cahaya, dan impresi visual dalam karya seninya. Para musikus mulai mengadopsi pendekatan serupa dalam musik mereka serta mencoba mengekspresikan situasi, warna, dan juga suasana hati melalui suara dan komposisi. Terima kasih. Seiring berjalannya waktu, musik kontemporer juga mengalami perkembangan yang pesat. Komponis seperti Claude Debussy dan Maurice Ravel menjadi tokoh utama yang menggagas gaya musik kontemporer di Prancis. Mereka mengadopsi teknik harmonik baru, bentuk yang lebih bebas, serta mengeksperimen dengan instrumen dan orkestrasi. Karya-karya mereka seperti Clair de Lune oleh Debussy dan Bolero oleh Ravel menjadi contoh penting dari musik kontemporer pada masa itu. Sejarah musik kontemporer yang bermula pada abad ke-19 di Prancis merupakan hasil dari perkembangan seni dan budaya pada masa itu. Gerakan seni lukis impresionis menjadi batu loncatan penting dalam memengaruhi komponis dan musisi untuk mengeksplorasi teknis dan gaya musik baru. Musik kontemporer pun terus berkembang hingga saat ini. Adapun warisan dan pengaruhnya dari abad ke-19 tetap menjadi landasan yang kuat bagi perkembangan musik kontemporer masa kini. Berikutnya akan ada penjelasan mengenai siapa saja sih tokoh musik kontemporer terkenal yang ada di mancanegara yang akan dijelaskan oleh Teh Nugita. Saya mengambil dua tokoh mancanegara. Pertama, John Milton Chake dan Aldous Coenberg. John Milton Chake berasal dari Amerika. Ia lahir pada 5 September 1912 sampai 12 Agustus 1992. Ia adalah praktisi teori musik, artis, dan filsuf dalam musik kontemporer, serta disebut sebagai salah satu komposer yang berpengaruh pada abad 20 oleh kritikus. Lalu Arnold Schoenberg merupakan guru yang paling berpengaruh di abad 20 dan komposer Austria dan Amerika yang lahir
pada tanggal 13 September 1874 dan meninggal pada 13 Juli 1951. Ciri khasnya adalah ia membuat sebuah komposisi berdasarkan baris atau seri dari 12 nada A yang disebut dengan keadaan tanpa nada. Oke, berikutnya akan ada penjelasan mengenai siapa tokoh musik kontemporer yang ada di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 tokoh musik kontemporer yang ada di Indonesia. Siapa saja? Yang pertama ada Abdul Syukur. Slamet Abdul Syukur adalah seorang komponis yang disebut-sebut sebagai pelopor musik kontemporer Indonesia. Sejak kecil, Syukur memang sudah sangat tertarik dengan dunia musik. Oleh sebab itu, sepanjang hidupnya, Slamet Syukur terus menekuni minatnya dalam mendedikasikan waktunya untuk memajukan musik tanah air. Yang kedua, ada Rahayu Supanggah. Rahayu Supanggah adalah komponis dari Indonesia yang memusatkan karyanya dengan menyusun musik tradisional Jawa. Terhitung Rahayu Supanggah sudah menciptakan lebih dari 100 buah karya. Beberapa karyanya yang terkenal adalah Opera Jawa tahun 2006 dan Mengejar Embun ke Eropa tahun 2016. Komposisi musiknya untuk Opera Jawa, arahan sutradara Gari Nugroho asal Indonesia berhasil memenangi penghargaan Best Composer dalam ASEAN Film Award tahun 2007. Dan kemudian yang ketiga ada Nano Suratno. Nano Suratno berasal dari Garut, Jawa Barat. Ia adalah seniman dan musisi yang mencurahkan sebagian besar hidupnya pada perkembangan kesenian dan kebudayaan Sunda. Nano mulai menciptakan lagu sejak tahun 1963. Kemudian yang keempat ada Harry Rusli. Harry Rusli adalah tokoh yang dikenal melahirkan budaya musik kontemporer, berbeda, unik, dan komunikatif. Karya-karya yang dihasilkan Rusli konsisten membahas mengenai kritik sosial secara lugas dalam watak musik teater lenong. Sejak awal tahun 1970-an, pemusik berdarah Minangkabau ini sudah mulai populer. Yang kelima ada Janduk Ferianto, seorang koreografer dan pelukis senior Indonesia. Dalam bermusik, Janduk Ferianto lebih berkonsentrasi pada musik-musik tradisional. Ya, itu merupakan tokoh-tokoh musik kontemporer di Indonesia. Selanjutnya akan ada penampilan musik kontemporer yang akan ditampilkan oleh kami berlima. Siap? 1, 2, 3. Lampu akan menyala dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, itu untuk penampilan musik kontemporer dari kami. Kami mengambil makna ini bahwasanya itu bagaimana kondisi ketika seseorang berada di hutan yang dimana hutan itu penuh dengan hewan. Ada suara monyet, ada suara serigala, ada suara berbagai macam hewan, mulai dari burung dan hewan-hewan yang lain, yang dimana kami maknai itu sebagai sebuah hutan yang penuh dengan hewan. Jadi seperti itu.